Setiap tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Nama lengkap aku Tri Wahyunisi. Kenalin, nama gue Ahmad Alfarizi. Nama saya Siti Wilda. Kenal, nama aku Faisal. Perkenalin, nama aku Nur Malasari. Nama aku Teddy Sunanto. Nama aku Deborah Marnala Petahan. Sultan Dimas Prayoga. Nama aku Nurul Falah. Nama lengkap Mama Narmiyah. Ya, kalau biasa dipanggil sih di rumah Mama biasanya. Nama ibu Siti Kodriah. Mamaku namanya Turiana Silaen. Nama lengkapnya Tikin Karmila. Mama aku tuh namanya Miss Dawati. Nama ibu aku sendiri tuh Dewi Yuningsih. Nama mamaku namanya Wiwi Yarsi. Kalau nama mama tuh biasa dipanggil Rahma. Namanya Rahmawati, biasa dipanggil Rahma. Nama ibu aku Ibu Wagirah, sesingkat itu. Kayaknya warna krem gitu, sama hitam, Warna salem. warna merah. Kayak oranye, kuning gitu. Hitam, merah gitu. Putih sih, lebih ke putih atau yang gelap. Mama tuh suka warna apa aja sih sebenarnya? Mamaku suka semua warna yang lembut, yang soft. Dia lebih suka ke warna terang, kayak biru, hijau. Makanan apa ya? Macam-macam sih. Lebih ke ikan sukanya. Ayam mungkin suka juga. Mama paling suka masak tuh ya kayak dendeng balado tapi nggak basah gitu, jadi modelannya kering gitu. Lebih kayak ke soto mie Bogor kayak gitu. Masakan-masakan rumahan aja. Kayak tempe, tahu, ikan-ikan gitu sama sambal. Banyak sih ya, cuma yang paling suka kayaknya tuh Mama tuh ayam kampung deh. Kayak ayam kampung tuh dibikin bumbunya khas Sumatera gitu. Untuk makanan sendiri sih, Mama tuh lebih suka ke makanan yang apa ya? Sayur-sayur kayak gitulah, sama ikan asin sambal. Aduh, enak banget itu. Mamaku nggak suka yang bau-bau amis, itu dia nggak suka. Lembu sapi kayak gitu, ikan-ikan yang amis dia nggak suka. Kambing apalagi itu dia nggak suka. Bahkan ikan mas aja dia nggak suka. Ceker sih. Pokoknya makanan yang pedes itu puff banget sih. Kalau dibeliin martabak telur, suka banget ya. Enggak sih, drakor. Banget. Nggak tahu judulnya, itu India. Kebanyakan India. Sinetron yang sekarang lagi disukain itu Starla. Udah gitu sih. Tahu ya. Sama Ikatan Cinta waktu itu. Iya. Ada semur ati ayam sama orak-arik. Kayaknya itu makanan yang paling aku kenang dari waktu aku kecil sih. Sayur asem sih, udah nggak ada lawan. Balado kentang. Ya, udah itu udah paling suka. Semur jengkol. Itu nikmat banget, beda aja gitu sama semur jengkol yang lain. Aku selalu minta masakin udang di sambal atau ikan. Nggak ikan sih, kalau di kampung bilangnya ikan, tapi sebenarnya dagingnya daging ayam. Apa ya? Ayam pedas manis sih. Semuanya sih pasti. Kalau Mama yang masak udah nggak ada duanya, udah enak pokoknya. Ngobrol. Lebih seringnya deep talk sih. Seingat aku sih kalau paling biasa nonton TV ya. Cuma kalau tengah malam mamaku tuh suka bangun sih.
Jadi waktu kecil dia suka nonton kayak film horor sendirian. Jadi aku kebangun, aku ikut nonton sama dia. Kalau ngabisin apa kayak quality time mungkin lebih ke jalan-jalan sih, paling ke rumah saudara, berdua aja. Terus kadang suka ke pasar nyari baju, daster. Paling ngebantu di belakang ngersihin kayak gitu. Kalau aku tuh biasanya suka kayak deep talk tuh kalau misalnya mau tidur gitu. Nanti mama tuh ke kamar aku kayak tanya-tanya apa gimana biasanya. Tapi tuh nggak setiap hari sih, cuma kayak beberapa hari sekali gitu. Biasanya sih yang paling sering kita lakuin berdua itu nonton film Korea. Dia sampai ngelihat orang-orang Korea itu kalau nonton film Korea kan kadang kita lihat kayak semua pemain Korea tuh mirip ya. Iya. Jadi kayak ini kan yang main film yang ini kan? Enggak, padahal enggak gitu. Cuma dia dan dia males banget baca teks. Jadi kayak kita sama-sama nonton tapi dia tetap minta ceritain. Itu kisah itu siapa? Paling quality time-nya itu kayak ngopi bareng aja sih. Ngopi bareng, ngobrol, sharing. Paling sih suka ngajak keluar, mau makan bakso yuk gitu doang. Mama tuh bawel, cerewet. Ya namanya mungkin salah satu ngungkapin rasa sayang ke anak-anaknya gitu kali. Ya, gitu aja. Kadang berisik, apalagi kalau misalnya anak-anaknya suka telat sholat, kadang gitu. Suka marah mulu sampai nggak berhenti. Mamaku tuh kalau di rumah kami sebutnya menteri sosial. Karena sangat baik. Mama tuh tipe orang yang sangat humble ke siapapun. Dibanding aku orangnya juga lumayan humble, tapi aku nggak bisa untuk dekat secepat itu sama orang, kayak ngobrol tiba-tiba random itu nggak bisa. Dia orangnya sabar, nggak pernah marah, jarang banget marah, jarang banget. Mungkin ada orang tua mungkin yang biasanya kalau udah kesel mungkin bisa namanya main tangan ya, tapi kalau mamaku tuh nggak pernah kayak gitu sih. Dibilang galak, iya galak. Tapi galaknya tuh kayak bener-bener bikin kita bener gitu loh. Mama itu orang yang apa ya, kebaikannya tuh nggak bisa terukur gitu, jauh lebih besar. Saya belajar banyak dari mama juga, belajar untuk bisa mengerti orang gitu ya. Ya seperti itulah. Sering banget sampai sekarang kayaknya. Kayaknya sih pernah ya, cuman Sering kayaknya deh. Oh pernah dong. Pernah buat mamaku nangis malah. Ini bejat. Sering sih kayaknya. Pasti pernah sih. Pasti pernah. Makanya aku ngerasa kalau misalnya aku punya uang banyak gitu, pengen banget ngajak jalan-jalan, karena pasti suntuk kan ya. Ngebayangin aja ibu rumah tangga udah tua gitu kan, dibebanin sama harus ngurus cucu gitu. cuman tuh kayak apa ya, waktu itu pernah gara-gara aku nih kan orangnya kalau ngambek diem. Nah, terus waktu itu mama sempat minta tolong aku diemin dan kayak mama tuh yang kayak ya udah, pada akhirnya aku nggak tahu sih ya dia marah atau sedih, dan dia balik diem juga gitu. Lebih ke kayak aku tuh kan hobi banget main ya, jalan-jalan, main gitu. Terus ntar pasti aku ada aja yang sakit, langsung udah sakit main-main terus drop sakit. Itu tuh kayak kalau misalkan udah itu berulang-ulang terus kayak gitu. Jadi kalau misalkan setiap sakit aku langsung kayak ngerasa diurusin banget. Kayak gimana sih, kayak terharu kan, diurusin banget. Apa ya gitu, kayaknya gara-gara kata-kata dia aku bilang apa gitu terus mamaku nangis. Aku nggak tahu kalau mamaku nangis sampai saudaraku yang datang terus dia bilang itu mama nangis gara-gara kau gitu. Terus ya udah aku minta maaf aja, dan minta maafnya itu bukan kayak aku minta maaf ya, enggak ya, cuma ya secara impulsif kalau kita itu menyesal lah gitu udah buat dia nangis gitu. Dibilang mama Siti ya, kalau dari rasa sendiri walaupun nggak ngelihat secara langsung,
Iya sedih. Sedih Bu, karena aku tuh selama ini belum jadi apa-apa gitu kan. Di Jakarta udah lama, kayaknya ibu juga harapannya kan pasti besar ya untuk anaknya, belum bisa jadi apa. Mungkin itu sedih mungkin untuk ibu. Kenangan apa ya? Semuanya berkenang sih. Ya kenangannya ya pas gue sakit sih paling di situ. Yang nggak terlupakan pas gue sakit tipes selama 2 minggu, hampir sebulan tuh di rumah sakit. Itu emak gue benar-benar selalu ada buat gue terus sih. Mungkin waktu masuk kuliah kali ya, jadi mamaku tuh sering banget puasa di saat anak-anaknya ujian. Mamaku sering banget nyuruh kami berdoa pagi, terutama pagi dan mau tidur, bangun tidur dan mau tidur itu paling sering. Terus dia juga pernah bilang kalau mau berdoa itu jangan ada orang yang ngelihat kamu berdoa gitu. Maksudnya mungkin tujuannya jangan seakan-akan kamu berdoa itu untuk dilihat orang gitu, kayak sombong karena kamu rajin ibadahnya gitu. Dia selalu nyuruh berdoa itu kayak di balik pintu lah kayak gitu, yang orang nggak ngelihat kamu berdoa gitu. Karena berdoa kan ya kita sama Tuhan gitu kan. Mamaku tuh sangat sering puasa. Jadi sebelum mama sakit, aku tuh sempat pergi sama mama. Mama tuh kita ke Garut Derajat Pas sama warga baru di lingkungan, kan baru pindah kan. Nah terus sama warga itu akhirnya kita pergi. Nah terus aku bilang, "Mah, aku juga besok mau pergi lagi sama teman-teman dari yang dari lingkungan yang sebelumnya." Mama sempat bilang, "Kamu nggak capek? Nggak usah lah," gitu. Cuman aku kekeh gitu kayak iya udah ada janji itu kan. Cuman pada saat itu pas berasanya ketika mama udah nggak ada tuh kayak ternyata itu nasihat terakhir dia buat aku gitu. Mungkin pernah sih ada satu kejadian ya, waktu itu aku mau ikut ekstrakurikuler tuh, ikut pramuka. Itu aku dilarang sih sama bapakku kan, dilarang banget, nggak boleh, katanya buat apa gini-gini, sekolah aja pikir dia kan. Tapi namanya kita mungkin kita pengen lebih bebas kan, nggak pengen sekolah aja kan. Di situ aku sama sekali nggak dikasih uang sama bapakku. Kekeh aku pengen ikut. Even di situ mama aku cuma yang kasih uang. Udah Neng pakai uang mama aja. Itu yang paling aku ingat. Iya kayak aku even aku mau merantau, aku juga nggak boleh tuh sama orang tua aku sama bapakku. Aku dilarang banget sama dia. Kata dia ya udah kalau kamu mau cari pengalaman. Tapi di situ cuma mama aku doang yang ngedukung. Kata dia, kalau ini mau udah keputusan kamu Neng, ya udah jalan aja. Mama cuma bisa doain ke depannya masa depan kamu tuh lebih baik dari yang sekarang. Itu sih. Sampai sekarang aku bisa kerja di sini, aku rasa itu doa orang tua aku. Kenangan sih, semua kenangan ya. Kalau udah sama mama, apalagi kalau mamanya bisa ketawa lepas, itu buat aku kenangan dan selalu diinget gitu. Kadang kan susah juga bikin orang tua, apalagi kalau sekarang kan susah ngumpul, kayak aku sibuk, kadang suka main, pulang-pulang mama udah tidur kan susah. Jadi kalau aku lagi kumpul sama dia, ngeliat dia ketawa atau happy, itu kayaknya ngerasa selalu diinget, bekas gitu. Kadang-kadang nggak banyak diingat, cuma satu hal yang ngangenin buat aku pribadi itu pas lagi marahnya aja. Yang marahnya itu ibarat apa ya, memberikan hari-hari aku itu ada gitu, hidup kan. Selama di kosan kan nggak ada yang marah-marah kan, rasanya sepi. Iya, udah 7 tahun kayak gini kan. Yang paling aku inget banget waktu aku hamil itu 8 bulan, kebetulan kan itu lagi COVID ya. Terus ibu aku tuh kena, dan awalnya tuh kayak nggak percaya gitu, ibu nih sakit apa ya gitu kan. Terus akhirnya suami aku bilang ya udah Bu, tes ini aja, tes COVID gitu kan. Ternyata hasilnya positif. Terus ibu aku tuh langsung bilang, ya maafin ibu ya, ibu kayaknya ini aja minta di karantina aja. Itu tuh pulang dari lab itu langsung packing baju. Aku ngebayangin tuh
aku nggak siap gitu kalau misalnya ibu nih tidur terus besok tuh nggak bangun lagi, aku tuh nggak siap kayak gitu. Aduh, sedih. Jadi waktu papi aku meninggal tuh, dulu tuh mamaku tuh nggak pernah kerja gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh papi aku yang ngasih gitu kan. Jadi setelah papi aku meninggal, kita nggak ada pemasukan apapun sama sekali. Langsung yang namanya langsung drop. Kita nggak bisa dapat penghasilan segala macam. Saat itu aku posisinya lagi kuliah, terus juga aku lagi nggak kerja gitu. Aku kaget banget gitu di posisi itu, gimana gitu kan. Itu selama 1 tahun lebih kayaknya deh. Terus 1 tahun lebih aku kayak gitu kan. Mama tuh sampai kayak ngegade sertifikat rumah itu untuk bayar-bayaran untuk anak-anaknya, untuk segala macam kayak gitu. Terus aku kayak nyalahin diri aku gitu, kayak gunanya apa sih gitu. Kalau misalkan emang gak ada gunanya tuh buat apa gitu kan gitu. Itu sih kayak gitu. Nah lama-lama kayak mama tuh tipe orang yang ada kemauannya tinggi. Jadi kalau misalkan dia gini, apalagi untuk anak ya, jadi kayak dia tuh cari apapun usaha sampai ke teman-temannya segala macem, itu jatuh bangun gitu kan. Sampai di titik sekarang tuh lumayan lama lah gitu. Itu aku kayak setiap hari bisa nangis, aku kayak di jalanan gitu bisa nangis sama adik aku, kayak kok kita kayak gini ya gitu. Itu tuh sampai aku tuh kayak udah mental aku udah sampai kayak udah deh gue mati aja deh gitu kan. Karena aku ngerasa nggak berguna sama sekali saat itu. Yang penting mama tuh sehat-sehat aja gitu, nggak usah mikir yang berat-berat, paling itu. Terus sama ya kalau sayang mah pasti sayang banget lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya sayang banget, the best lah, pokoknya segala-galanya tuh udah, mama itu segala-galanya buat gua. Mama, nih seandainya mama ada di depan aku ya, tapi aku yakin mama pasti ngeliat aku hari ini. Assalamualaikum mama. Terima kasih sudah menjadi orang yang paling baik yang aku punya. Terima kasih sudah menjadi guru pertama aku, rumah aku yang paling nyaman, dimana setiap orang mungkin gak ngerti kondisi aku, tapi mama tahu kapasitas aku, mama tahu kurang lebihnya aku, mama tahu aku kayak gimana. Makasih banget karena mama mau nerima aku dengan adanya aku seperti ini gitu, tanpa membeda-bedakan mana anak mama yang lain atau mama anak satu sama lain, enggak gitu. Dan mama, walaupun mama setegas ngajarin aku tuh tegas galak gitu, aku berterima kasih karena aku menikmati hasilnya sekarang gitu loh. Karena mama begitu ke aku jadi tahu bagaimana cara ngadepin dunia yang keras gitu, bagaimana dunia yang memang harus dikuatkan dengan iman, dengan harus tetap ingat sama Tuhan, ibadah gitu. Jadi mama yang selalu menanamkan itu, aku makasih banget. Mungkin gak ada orang yang sebaik mama sekarang ya gitu, cuman sosok mama tuh yang memang selalu ada di dalam hati aku. Aku yakin kita bakal ketemu lagi di surga nanti mah, sama ayah sama kakak bareng-bareng. Wilda sayang banget sama mama. Wilda selalu doain buat mama yang terbaik. Dan buat Jaya anak yang kuat ya nak ya, anak yang mandiri. Nanti kita bakal kumpul lagi kok. Mama sayang banget sama Jaya. Ya, pesan Nurul cuman biar mama sehat terus, biar bisa nemenin Nurul terus sampai sukses, sampai benar-benar bisa ngebahagiain mama, sampai bisa ngangkat derajat keluarga. Itu pesan Nurul sih, yang penting mama sehat, bisa nemenin Nurul terus gitu. Mah, walaupun aku tuh nggak pernah bisa untuk mengungkapkan sesayang apa, secinta apa aku sama mama selama ini,
Tapi aku yakin banget kalau mama tuh tahu perasaan aku tuh kayak gimana gitu selama ini. Dan aku juga tahu kalau mama tuh gimana ke aku, sesayang apa ke aku. Aku nggak akan pernah bisa membalas semua yang mama berikan sama aku sampai detik ini. Dan apapun yang aku sudah berikan sama mama itu nggak akan pernah bisa menggantikan semuanya. Aku sayang mama. Iya banyak, aku sebenarnya pengen ngucapin makasih banget. Ya cuma gengsi aja aku gitu. Gitu. Apa semua anak kayak gitu nggak tahu, tapi aku tuh paling malu gitu ngomong makasih Bu gitu. Malu gitu. Nggak tahu. Maafin aku. Ya pengen minta maaf aja ya, selama ini aku kan cukup keras kepala ya, selalu yakin kedepannya bakalan yang terbaik. Kalau dari ibu kan ya terserah pengen seperti apa, cuma ya dari awal ibu sama bapak kan pengennya mungkin ada penerus juga ya, jadi TNI di situ. Karena aku gagal, jadi aku ngerantau di Jakarta. Aku pengen minta maaf aja sih, minta maaf ya gitu sih. Makasih. Gak bilang mas sih, orang Batak itu biasanya nggak bilangnya pakai K ya, makasih karena sudah mengajarkan aku banyak hal, karena sudah sabar menghadapi tingkah laku pak-pahan bersaudara di rumah yang sangat keras seperti batu ini. Dan juga maaf karena banyak hal yang tidak bisa aku berikan kepada mama, baik itu sesuai dengan apa ya yang kupikirkan dari dulu, harapanku dari dulu, dari aku kecil. Mungkin aku bisa membahagiakan mamaku dengan memberi ini, memberi itu, memberi ini, memberi itu, tapi kenyataannya pada titik ini juga aku tidak bisa melakukannya gitu. Aku minta maaf untuk segala hal yang membuatmu merasa sedih atau kesepian. Apa ya, arti mama buat saya tuh gak ada artinya sih. Maksudnya gak ada artinya itu gak bisa diungkapkan pakai kata-kata ataupun perilaku. Ya kalau benar-benar kita sayang sama mama kita atau orang tua kita, itu gak bakal bisa diucapin. Yang bisa tuh cuman kita datang,
tuh segalanya. Ibarat rumah, ibu tuh tiangnya gitu. Kalau ya nggak bisa kebayangin kalau ibu nggak ada, support system aku tuh hilang gitu, kayak jomplang. Udah nggak bisa diibaratin kata-kata, walaupun ibu galak dan akunya juga sering ngebantah gitu, tapi buat aku ibu tuh bener-bener support system banget sih, selain dari anak dan suami. Karena ibadah yang terdekat kan ke orang tua gitu. Nah aku cuma punya orang tua satu sekarang. Arti mama tuh segalanya buat aku. Sekarang udah gak ada papa, jadi dia itu sumber kekuatan aku selama ini. Aku nggak bisa, kalau nggak ada dia aku nggak bakal bisa sekuat ini, nggak bakal bisa bertahan sampai sekarang. Kadang rasanya juga capek, ingin cuman lihat lagi ke mama. Kalau aku harus bisa ngebahagiain dia, nggak boleh malah bikin sedih atau bikin dia kepikiran. Ya aku cuma pengen ngebahagiain dia segalanya sekarang buat aku. Untuk mama, walaupun aku tahu hari semua tuh spesial sebenarnya buat orang tua, tapi di hari yang spesial nanti, di hari ibu khususnya, aku selalu pengen banget gitu bilang kalau mama tahu aku tuh sayang banget sama mama. Aku tuh love you so much forever and ever gitu. Bener-bener yang aku secinta itu sama mama gitu. Karena buat aku mama sudah termasuk yang unconditional buat aku, kayak cintanya mama tuh tanpa batas banget buat aku, dan aku tak ada apa yang aku bisa gantikan buat mama di dunia ini, dan aku ingin jadi yang terbaik walaupun mama udah nggak ada, tapi aku pengen mama lihat juga gitu loh. Pokoknya aku sayang mama sampai jannah. Untuk semua ibu hebat di Indonesia, selamat Hari Ibu. Jasa-jasamu sangat kami abadikan. Mungkin kami tidak bisa berterima kasih yang cukup atas kasih sayangmu yang luar biasa. Tapi perlu ibu ketahui bahwa kami dari lubuk hati, kami sangat menyayangi ibu. Karena engkau kami ada di dunia ini. Terima kasih. Jiwa, raga, dan seluruh hidup telah Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Selalu ada di dalam hatiku. Kan selalu ada di dalam hatiku.